Mungkin tadi oke, saya siapkan dulu soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Oke, mungkin apa namanya? Kalian sudah ada yang selesai? Ya, gini aja deh, kita coba juga membahas ya, karena ini latihan soal. Nah, jawabannya ada yang sudah selesai belum? Jawabannya berapa? Untuk yang 600 derajat Celcius. Sudah, Pak. Nah, berapa kerja neto yang dihasilkan jika T1 sama dengan 600? 6,59 bukan, Pak? Ya, betul. Ya. Yang 800-nya berapa? 7,22. 7,22. Oke. Ya, jadi ya jawabnya adalah ini ya. Ini sebetulnya saya ambil dari diktat ya. Oke, jadi apa namanya? Oke, saya share dulu ya, belum share. Nah, silakan ya, kalian biarpun sudah dijawab begini tetap dikumpulkan ya. Kalau kalian merasa salah, ya silakan langsung diperbaiki, tidak apa-apa ya. Kalau merasa salah diperbaiki, tidak apa-apa, dan kemudian apa namanya dikumpulkan ya. Tapi ini baru satu soal kan? Nah, nanti kita teruskan soal berikutnya. Ya, jadi tentunya masih mudah ya. Dengan menggunakan rumus tadi kita masukkan apa angkanya, kita akan dapatkan ya. Pertama adalah mendapatkan efisiensinya dulu ya. Nah, kita lihat nih efisiensinya bagus sekali ya. Bisa 0,65 ya. Jadi kalau di mesin-mesin panas biasa, nah ini tidak mungkin bisa segini efisiensinya ya. Dan kemudian apa namanya? Bila T1 800 derajat Celcius, nah maka efisiensinya naik ya. Nah, seperti itu. Ya, kerjanya yang dihasilkan juga makin besar karena efisiensinya naik ya. Nah, ini membuat suatu kesimpulan ya bahwa ya apa namanya? Di dalam sebuah mesin panas ya efisiensi konversi panas menjadi
kerja, ya. Jadi kalau kita mengubah panas menjadi kerja itu makin tinggi, ya. Bila temperatur sumber panas itu makin tinggi, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya, ya ini sebetulnya secara apa prakteknya juga begitu. Ya, jadi kalau mesin mobil kita ya temperaturnya makin tinggi, ya itu akan mengakibatkan efisiensinya makin naik. Ya, tapi persoalannya adalah temperatur makin tinggi. Nah, apakah masih bisa dihandle oleh apa namanya material dari mesin kita? Ya, secara teoritis, secara proses bisa dihitung makin tinggi ya. Nah, tapi dalam prakteknya mungkin tidak semua mesin bisa bekerja dengan temperatur tinggi, ya seperti itu. Nah, temperatur tinggi ini dalam prakteknya itu diwakili dengan, bukan diwakili, artinya biasanya dapat diraih dengan kompresi yang makin tinggi, ya. Kompresi adiabatik itu makin tinggi, ya tekanannya naik, ya, dan juga temperaturnya naik, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya untuk menaikkan apa namanya efisiensi, ya temperaturnya harus makin tinggi, ya. Nah, temperatur makin tinggi dalam prakteknya punya permasalahan, yaitu adalah material mesin kita kuat nggak, ya. Kalau ternyata material mesinnya makin apa bermasalah, ya rusak, ya tidak bisa kita menggunakan energi mekaniknya, gitu ya. Nah, kemudian kalau secara teoretik, ya apa namanya mesin panas, ya itu juga bisa ditingkatkan apa namanya efisiensinya dengan cara menurunkan temperatur pembuangan, gitu ya. Nah, jadi kalau temperatur pembuangannya makin diturunkan, ya efisiensi naik. Nah, tetapi dalam prakteknya sangat sulit ya menurunkan temperatur lingkungan, kan ini dibuang ke lingkungan ya. Nggak mungkin kita menurunkan temperatur apa namanya alam kita, ya seperti itu. Ya, jadi kita gunakan existing temperatur ya untuk temperatur pembuangannya, gitu kan. Nah, mungkin saja kalau di negara yang lebih dingin ya mungkin saja ya efisiensi bisa naik seperti itu, ya. Tapi tentunya ada apa ya semacam trade off juga atau menawar ya. Kalau temperatur apa namanya lingkungannya dingin tentunya untuk mencapai temperatur tingginya juga lebih sulit. Ya, kenapa? Karena ada perpindahan panas juga ya, kan seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Baik, nah kemudian itu jadi apa namanya makna dari hitungan ini adalah seperti itu ya. Untuk menaikkan efisiensi kita perlu menaikkan temperatur ya atau dalam prakteknya tentunya ada dua caranya menaikkan temperatur atau menaikkan tekanan ya. Menaikkan tekanan juga akan menaikkan temperatur ya. Tekanannya tentu tekanan dari apa siklusnya ya. Tekanan paling tingginya berapa itu menjadi. Makanya kompresi rasio lebih tinggi itu membuat ya. Ini Bu Linda telepon, boleh saya angkat sebentar ya? Bentar. Wah, telat nih. Saya telepon balik saja. Kita coba slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya adalah terkait dengan ya hubungannya dengan lingkungan. Ya. Nah, mesinnya masih yang tadi, ya. Apa namanya? Permisi Pak, sepertinya share Ya. screen-nya berhenti.
Oh ya, betul betul, sengaja ya. Screen-nya saya coba lepas dulu ya karena saya ingin memasukkan ya apa namanya soal yang lain. Bentar ya. Nah, soal berikutnya adalah ini ya. Bentar ya. Oke, soalnya adalah ini ya, saya share dulu. Oke, soalnya ini nih. Ya, sebuah mesin panas seperti yang tadi ya, menerima panas pada temperatur T1 ya, dan membuang sebagian panas tersebut ke lingkungan ya, lingkungannya T-nya sama dengan 25. Nah, bila tiap jam panas yang dimasukkan adalah 10 kilojoule ya, hitunglah entropi total dari mesin panas ya. Nah, jadi yang disebut dengan entropi total itu adalah entropi yang ada di mesin itu sendiri ya ditambah dengan entropi yang berubah oleh entropi lingkungan yang berubah karena adanya ya suplai panas dari mesin ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi di sini ada ya panas yang seperti tadi sebetulnya mirip soalnya sama ya. Berapa? 10 kilojoule panasnya yang diberikan kepada mesin ya. Dan kemudian temperaturnya 873 atau 600 derajat Celcius yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, berapa entropi total dari mesin panas? Nah, kalau ditanya entropi total, itu adalah artinya entropi yang istilahnya dialami mesin. Ya, jadi mesin tersebut karena juga dia panas, ya dia punya entropi. Ya, dia melepaskan panas, dia punya entropi, tapi juga kita hitung ya entropi dari lingkungannya. Nah, lingkungan ini juga apa namanya mengalami perubahan entropi. Kenapa? Ya karena mendapat panas dari mesin. Ya. Nah, jadi entropi dari apa namanya lingkungan juga akan bertambah. Seperti itu. Nah, bisa kalian menghitungnya. Penghitungan pertama adalah delta S sama dengan Q per T, gitu ya. Nah, delta S sama dengan Q per T. Ya. Nah, delta S1 atau delta S mesin ya adalah Q per T, gitu ya.
Nah, Q per T-nya berapa? Nah, silakan dikerjakan juga ya. Nah, jangan lupa nanti diupload terakhir ya. Ini hitung-hitung sebagai catatan Anda tapi dikumpulkan ya. Tapi kalian kan tentunya masih punya arsipnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, delta S1 adalah ya Q per T. Q-nya apa? Q mesin ya. Q yang diperoleh mesin. Nah, Q yang diperoleh atau misalnya Q yang diperoleh mesin adalah 10 kJ ya per jamnya dibagi dengan temperaturnya dalam Kelvin. Jangan lupa ya, temperaturnya dalam Kelvin. Ya. Nah, silakan dihitung hasilnya berapa. Ya. Dan satuan dari entropi juga jangan lupa ya adalah ya joule atau kilojoule per Kelvin. Ya. Ya, kilojoule per Kelvin. Ya. Nah, kalau dia ada apa namanya? Ada waktunya, ya misalnya di sini tadi setiap jam kan ya. Nah, setiap jam itu artinya per jam kan. Nah, jadi kilojoule per jam per Kelvin nggak apa-apa. Ya, artinya si mesin tersebut ya mendapat penambahan entropi ya sekian kilojoule per jam per Kelvin. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi di awal kan kalian bisa menghitung juga ya berapa kerja netonya ya. Nah, jadi panas yang diperoleh. Nah, jadi panas yang diperoleh lingkungan ya, panas yang diambil oleh artinya panas yang apa istilahnya disampaikan atau dihantarkan ke lingkungan itu adalah sisa dari 10 kilojoule dikurangi kerja yang tadi, ya kan? Nah, tadi kerja ketika 600 derajat Celcius berapa? 6,59 atau 65,8 sekian ya, tergantung kalkulatornya. Ya. Seperti itu. Nah, penyerapan panas menjadi kerja ya ini apa namanya harus dihitung karena yang 10 kilojoule tadi udah sebagian jadi kerja ya. Nah, ya, jadi gini. Oke, delta S tadi udah kalian hitung ya. Nah, kemudian penyerapan panas nih. Saya main copas aja karena komputer saya susah untuk nulis. Saya ambilkan dari contoh dari diktat. Saya tidak tahu kalian udah punya atau belum. Siapa tahu biasanya kalau mahasiswa cepat ya. Wah, zaman dulu ada diktat nih. Wah, cari di internet. Oh, dapat ternyata, ya kan? Nah, meskipun tidak dibagikan dengan resmi. Ya, itu nggak apa-apa usaha kalian ya. Oke, Q1. Jadi Q2 adalah Q yang dilepaskan oleh mesin. Kemana? Ya, seperti itu. Ya, Q yang dilepaskan oleh mesin ke lingkungan. Ya. Nah, mungkin kalau saya berikan lagi untuk memberikan gambaran, ya, bagusnya kita stop dulu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi panas yang dari lingkungan, ya, panas yang dari mesin, ya. Nah itu yang dari sini ya. Nah ini ada yang dibuang ke lingkungan. Nah ini Q2 ini, ya, terbuang ke lingkungan, ya. Yang diterima lingkungan, ya kita sebut QL, ya. Nah sebetulnya idealnya di sini ada apa namanya semacam daerah batas ya, yang tentunya di sini pasti ada perubahan jumlah panas yang diterima. Ya, tapi kita anggap ya batas ini ya tidak ada. Ya, jadi
Q2 yang dilepas panas itu langsung ke QL atau ke lingkungan, ya. Nah, jadi Q2 di sini sama dengan QL. Ya, sama dengan ini ya. Dengan 3,44. Nah, gitu ya. Nah, kemudian delta S lingkungan, ya, delta S ya lingkungan sama dengan ya Q lingkungan, ya, lingkungan dibagi dengan T. Nah, T-nya T apa? T lingkungan ya, jangan salah. T lingkungan harus dalam Kelvin. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi QL-nya kalian masukkan 3,414, TL-nya adalah lingkungan. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sama sekalian jangan lupa sama dengannya. Ya. Kok 2. Sama dengan, ya, sama dengan berapa? 900. Ya. Nah, setelah itu ya kita jumlahkan. Ya, jadi delta S total adalah delta S1 ditambah delta S lingkungan tadi, ya. Seperti itu. Delta S ya, ini ya. Mungkin agak lebih kecil kali ya saya. Deh. Nah, jadi delta S total terus nah, sama dengan ya delta S tadi ya S1 ya ditambah dengan delta S2 nah berapa jumlahnya ya. Nah ini tadi berarti berapa 3, delta S2 ya delta S2 atau delta S yang di 2 saja nggak apa-apa itu kemudian yang di lingkungan gitu ya. Itu berapa 3,4 dibagi 25 derajat Celcius ya, jadi 298. Nah, ini berapa jumlahnya? Ya. Nah, jangan lupa juga bahwa di sini ada tanda minus dan tanda plus ya. Seperti itu.
Ya, tanda minusnya ini bentar. Penyerapan panas oleh lingkungan. Oke, jadi apa namanya? Lingkungan di sini mendapat panas ya. Artinya dia kalau kita pandang sebagai lingkungan maka dia akan bernilai plus karena mendapat panas. Nah, tapi kalau kita tinjau dari mesin ya. Nah, sebetulnya dia harga Q adalah berharga negatif seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai istilahnya bingung ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa namanya? Kasus di sini ya. Q1 ini masuk ke mesin berarti kan ya. Q1 ini masuk ke mesin. Jadi bagi mesin berharga plus, ya kemudian Q2 ini ya berharga, terhadap mesin dia berharga minus karena melepas dari mesin. Ya dan diterima oleh lingkungan gitu ya. Nah, jadi apa namanya kalau kita tinjau secara lingkungan dia plus hasilnya 3,4144 dibagi 298 ya. Nah, tapi kalau ditinjau dari mesin dia sebetulnya adalah negatif. Nah, tapi oleh karena itu sebetulnya dalam penghitungan apa namanya entropi ya kalau kita tinjau satu persatu ya terhadap dia diri sendiri gitu ya maka delta S1 itu berharga plus ya delta S2 juga berharga plus gitu ya seperti itu. Nah tapi apa namanya kalau kita meninjau terhadap mesin maka yang mesin terhadap yang mesin sendiri itu delta S-nya plus tapi yang delta S2-nya minus karena dia lepas dari mesin ya. Nah, kita harus meninjau dari dua apa namanya dari sudut mana, gitu kan? Nah, oleh karena itu ya kalau kita apa namanya tinjau dari mesinnya saja, nah berarti delta S1 itu bisa positif ya 10/873 ya kemudian yang apa namanya yang ke lingkungan ya dianggap negatif begitu ya. Nah, jadi coba dihitung delta S1 berapa harganya? Ada yang bisa jawab? 10. Ini kalau dari diktat 0,1145, betul ya? Iya, Kurang betul. 0 di depannya 1, Pak. Berapa jadi? 0,01145. Oke, kalau yang 3,4 sekian dibagi 298, sebenarnya sama sih Pak, cuman kayak yang belakang-belakangnya itu baru beda gitu. Kalau tapi saya sama depannya ya? Iya, depannya sama, Pak. depannya Ya, 0,1145. Jadi kalau dihitung delta S sama dengan 0 ya? iya Pak, mendekati 0. Jadi artinya menjadi 0. Ya. Kalau ini kurang itu, sama angkanya jadi 0 ya? Nah, delta S sama dengan 0 artinya apa? Nah, nggak apa-apa kalian googling juga nggak apa-apa. What is the meaning? Atau Siklusnya tertutup ya Pak. siklus tertutup ya? Oh ya? Nggak tahu deh Pak. Atau apa namanya? Proses dapat berjalan spontan atau tidak jika ya. Oke, jadi ya ini ya. Ini saya ambil cuplikan dari diktat juga ya. Nah, lepas saja supaya gampang ya. Nah, ternyata yang tadi delta S-nya sama dengan 0 ya.
apa namanya harga di sini oke lah kita sebut 0 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Entropi total ya. Entropoi lagi. Ya, entropi total ya, total perubahan entropi sama dengan delta S ya, delta S1 tambah delta S2 tambah dan seterusnya ya. Nah, kalau satu minus, yang satu memberi, satu mendapatkan, ya pasti salah satu adalah harga minus ya. Jadi jangan bingung. Nah, jadi kalau kita hitung seperti ini, kalau sistemnya terkait misalnya mesin dan lingkungan tadi ya. Nah, delta S positif karena delta T1 lebih T2. Maka syarat berlangsungnya proses adalah delta S total harus positif. Ya, lebih dari sama dengan 0 sebetulnya. Ya, itu. Jadi kalau entropinya negatif, artinya justru proses tidak dapat berlangsung. Ya. Nah, kalau entropinya lebih dari sama dengan 0, artinya adalah ya proses itu dapat berlangsung. Ya, jadi atau dan kata lain tidak ada proses di mana jumlah entropinya berkurang, gitu ya. Oke, nah, jadi meskipun ternyata dihitung ya, delta S-nya dapatnya 0 juga ya, meskipun temperaturnya lain, ya panas yang dikeluarkan juga lain ya, nah ternyata angkanya mirip ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ini suatu kebetulan saja ya, atau mungkin soalnya juga sudah di setting sehingga bisa memberikan yang apa namanya situasi yang agak loh kok nol sih ya gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, jadi delta S total ya lebih dari sama dengan 0 ya. Itu adalah proses yang dapat berlangsung ya. Nah, jadi apa namanya dalam perhitungan delta S total, dia pasti melibatkan ya dua lebih ya dua atau lebih lingkungan, dua atau lebih sistem ya. Dalam hal ini misalnya contohnya tadi Carnot ya, yang menyuplai panas adalah mesinnya, mesin Carnot, dan kemudian yang mendapat panas adalah apa namanya lingkungan ya. Nah, kemudian secara total berapa entropinya ya. Nah, seperti itu. Contoh yang gampang sebetulnya ya biji balik aja ya. Kalau T2-nya diperbesar, kalian perbesar ya. Nah, ketika mendapatkan entropi yang negatif ya, itu artinya adalah bahwa temperatur yang tinggi dari suatu mesin panas itu tidak dapat ya melangsungkan si mesin itu bekerja gitu ya. Jadi itu interaksi antara apa namanya suatu siklus proses ya dengan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Oke, saya pengen break sebentar, saya ambil minum ya. Oke, mungkin sebelum ambil minum, saya coba sampaikan dulu soal lainnya ya, supaya kalian mungkin mau minum dulu juga boleh ya, ataupun break dulu juga boleh. Permisi Pak Tirto, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan juga. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu yang di persamaan 4.12 itu Q-nya itu Q yang apa ya Pak? 4.12. Oh, jadi gini, ini key yang dipertukarkan ya. Jadi key yang dipertukarkan gitu ya. Jadi misalnya oke, mungkin contoh berikut nih, contoh berikut ya. Ya, key itu adalah key yang dipertukarkan. Jadi sebetulnya key yang dilepas gitu ya.
Bentar, ini mungkin contoh yang lebih jelas ya, sekalian juga contoh soal yang kalian catat ya, contoh soal ini supaya kalian juga punya catatan dan kemudian juga ikut mengumpulkan ya. Jadi tidak hanya bahasa Jawanya tidak hanya mentelengi ya. Ya mungkin tadi secara eksplisit tidak memperlihatkan itu panas dari dua ini ya, panas dari yang melepas dan yang menerima gitu ya. Tapi mungkin dari contoh ini bisa terlihat ya. Oke, mungkin saya besarkan lagi. Nah, coba ya. Nah, jadi jawabannya itu di bawah ini ya. Ini pertanyaannya, jawabannya. Nah, jadi ini sebuah kolam panas A dengan temperatur 500 derajat Celcius, Kelvin. Ya, kemudian menerima panas ya 5 kali 10⁴ kilojoule ya dari B dengan temperatur 600 ya. Tetap kaidah temperatur dari yang tinggi ke rendah harus tetap dipenuhi ya. Nah, jadi delta SA itu adalah QBA per TA ya, sekian. Delta SB sama dengan QBA ya per TB. Tapi yang satu minus, satu positif ya. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya adalah ya seperti ini. Ya. Delta S total sama dengan plus 1667 kilojoule per kilo per Kelvin. Ini positif berarti proses ya tak reversible ya, spontan. Ya. Nah, kenapa disebut tak reversible? Karena prosesnya hanya berjalan satu arah, tidak dapat dikembalikan kembali. Seperti itu ya. Nah, silakan ditulis, dicatat, difoto. Nah, nanti di akhir kuliah setelah dibuat assignment bisa di-upload gitu. Mungkin tadi siapa yang tanya, silakan ya. Jadi ini lebih kurang ya jawabannya. Oh iya, kalau yang tadi itu berarti reversible maksudnya gitu ya, Pak? Yang ini juga sebetulnya tidak reversible ya. Karena suplai panas ke lingkungan ya, ketika lingkungan temperaturnya lebih rendah ya, itu tetap juga ya prosesnya tak reversible. Ya. Seperti itu. Nah, jadi memang agak membingungkan. Tak reversible dan reversible itu sebetulnya maknanya adalah ideal dan tak ideal gitu ya. Nah, tapi kalau transfer panas seperti ini ya mostly ya, apalagi perbedaan temperaturnya ada ya, dia masuknya ke yang tak reversible begitu. Ya. Nah, tidak dapat dikembalikan. Ya, tidak dapat dikembalikan lagi. Ya, memang itu agak sedikit membingungkan. Jadi yang penting kita tahu situasinya bahwa kalau perbedaan panasnya itu karena perbedaan temperatur, pasti dia arahnya menuju temperatur yang rendah, gitu kan. Dan kalau ingin dikembalikan, ya kita perlu energi, ya. Nah, ketika perlu energi, maka ya di situ ada satu tambahan yang tidak sama dengan tambahan energi yang tidak sama dengan proses awal yang spontan, ya. Nah, seperti itu. Jadi spontan pun ada yang reversible, ada yang tak reversible, ya. Nah, jadi tapi istilahnya di sini kita tidak akan menanyakan mana yang reversible dan tak reversible ya, seperti itu. Tapi adalah menghitung besarannya saja, saya kira sudah cukup ya. Dan biasanya kalau prosesnya adalah proses siklus, ya. Nah, itu biasanya kalau dalam keadaan yang ideal, ya tanpa ada gesekan, tanpa ada efisiensi, itu pasti proses yang reversible. Ya, tapi ketika terjadi ada gesekan, di mana panas yang dipindahkan itu tersalurkan ke tempat lain, ya hilang, ya, dan itu tidak dapat dianggap tidak reversible karena untuk kembalikannya kita perlu panas yang tadi yang sudah hilang tadi, gitu ya.
Seperti itu. Jadi ini ya Pak, kalau yang saya lihat yang contoh soal ini kan dia hanya melibatkan dua lingkungan ya Pak dari BKA gitu. Kalau yang tadi Ya, itu kan dari sumber panas ke mesin betul. terus ke lingkungan. Oh iya. Betul. Nah, jadi sebetulnya ada ya kalian kritis sekali ya, betul ya. Ya, jadi yang kita hitung tadi ini ya sebetulnya hanya panas yang masuk ke mesin. Gitu ya. Nah, sebenarnya tadi saya belum menghitung panas yang keluar dari mesin. Gitu. Nah, sebetulnya ada 3 di sini ya. Ya, dalam proses ini. Pertama adalah panas yang dari luar masuk ke mesin. Nah, jadi di sana entropi mesin adalah 10 ya dibagi temperatur masuknya. Ya. Nah, kemudian di mesin itu juga terjadi apa namanya? Perubahan entropi lainnya, yaitu adalah yang tadi sebagian jadi kerja ya, yang sebagai kerja ke sini. Nah, itu menjadi sebagian hilang menjadi panas kan. Nah, yang menjadi panas ini sebetulnya kita harus hitung juga. Ya, itu tadi harganya 3,44 ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau dihitung ya bisa kita hitung total 10 per 873, kemudian yang keluar lagi adalah 3,414 per ya apa namanya temperatur yang bawah tadi berapa mesin dinginnya 25 ya lingkungan 25 ya, tapi yang sebelumnya sebentar ya 25 memang ya. Oh ya. Nah, yang 25 yang ada di bawah tadi ya, yang 25 di sini. Nah, ini sebetulnya dibawa ke lingkungan. Jadi kalau dihitung oleh lingkungan sendiri ya adalah ini. Ya. QL yang 3,414 yang saya bilang tadi sebetulnya ada batas ya di mana sebetulnya terjadi apa namanya? Ketidakefisienan perbedaan panas sehingga sebetulnya yang masuk ke lingkungan bisa jadi kurang dari itu. Ya. Nah, tapi kita hitung sama. Gitu. Jadi kalau dihitung total ada 3 sebetulnya, delta S T1, delta S T2, ya, dan lingkungan. Ya. Itu kalau mau hitung lebih detail lagi bisa. Ya. Dan hasilnya ya apa namanya tidak berbeda jauh juga. Ya, karena yang situ 0 dan kemudian yang satunya dapat panas dari lingkungan. Ya. Oke, baik Pak. Dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini pengertian-pengertian seperti ini memang tidak segera apa, oh begini ya ya, jadi memang agak bingung ya. Oke, sebentar ya, saya izin dulu nih pamit 2-3 menit. Silakan juga dicatat dulu ya supaya lengkap catatannya ketika nanti apa namanya selesai kuliah. Untuk di-upload. Oke, saya tambahkan sedikit aja Pak ya, sambil nunggu Pak Tirto ini. Oh, ada Pak Jejen. Oke Pak Jejen. Oke, sambil menunggu Pak Tirto kembali lagi, saya tambahkan sedikit gitu ya. Jadi bahwa entropi, yang namanya entropi itu kan terkait dengan panas. Masih ingat apa itu definisi panas? Masih ingat definisi panas? Dulu waktu bahas hukum satu termo, kan kita bahas tentang definisi-definisi ya. Energi yang berpindah, Pak. Energi yang berpindah. Energi yang sedang panasnya bentuk energi yang sedang berpindah. Kalau sedang berpindah, berarti konsekuensinya apa? Mungkin perubahan temperatur ya, Pak. Sedang berpindah. Berarti konsekuensinya apa? Ada kerja yang dikeluarkan, bukan Pak? Sesuatu yang sedang berpindah pasti ada apa? Ada energi yang dikeluarkan, Pak.
Yuk, coba dieksplor. Kalau ada sesuatu yang mobil berpindah atau kalian sedang berjalan. Perpindahan. Apa? Ada perpindahan bukan Pak? Kalau ada yang berpindah berarti ada Kerja bang. Perubahan energi dalam kan. kalau ada yang berpindah berarti kalau perpindahan berarti ada apa? Titik awal dan Titik akhir, Pak. Titik akhir, Pak. Kalau berpindah berarti ada sumber dan ada sumber dan ada yang memberikan dan ada yang menerima. Jadi yang namanya perpindahan itu pasti ada sumber, ada awal dan ada akhir. Ada sumber yang memberikan dan ada penerima gitu. Nah, begitupun panas. Karena panas ini melibatkan karena panas ini adalah bentuk energi yang sedang berpindah, maka pasti ada sumber dan pasti ada penerima. Gitu. Nah, entropi yang berkaitan dengan panas, maka entropi itu ada entropi sumber dan entropi penerima. Gitu. Entropi sumber dan ada entropi penerima. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara entropi, pasti akan ada dua sisi. Entropi sumber dan entropi penerima. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, siapa yang sumber, siapa yang penerima? Bisa jadi sumbernya adalah sistem, penerimanya lingkungan. Seperti yang di contoh 4.2 ini. Atau yang contoh sebelumnya. Gitu ya. Atau sebaliknya, sumbernya itu lingkungan, sistem itu menjadi penerima. Atau di soal yang berikutnya, baik sumber maupun penerima itu sama-sama sistem. Jadi sistem A memberikan panas ke sistem B. Gitu. Oke. Nah, karena ada sistem dan karena ada pemberi dan ada penerima, nah, delta entropi ini menjadi suatu tolak ukur. Entropi ini menjadi suatu tolak ukur apakah perpindahan panasnya memang bisa terjadi atau tidak. Perpindahan panasnya bisa terjadi atau tidak. Gitu. Jadi delta S ini digunakan sebagai tolak ukur itu. Kapan dia berpindah? Kapan dia bisa berpindah? Berdasarkan hukum satu termo, bagaimana? Kapan dia bisa berpindah kalau kata hukum satu termo? Perubahan temperatur, Pak. Kalau temperatur sumbernya Lebih tinggi daripada temperatur penerimanya. Gitu. Jadi dari hukum satu termo, hukum satu termo menjelaskan bahwa panas berpindah dari temperatur tinggi dan temperatur rendah. Nah, di hukum 2 termodinamika dengan menghitung entropi, kita bisa melihat apakah suatu proses itu bisa berjalan atau tidak. Dilihat dari entropinya. Kalau entropinya positif, artinya entropi positif itu entropi total pastinya. Entropi total. Entropi sistem bisa negatif, tapi entropi total artinya entropi yang sudah menggabungkan antara sumber dan juga penerima. Itu ketika digabungkan entropinya, itu harus positif. Nah, itu tandanya prosesnya bisa berjalan secara natural. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan delta S-nya positif. Tapi ketika suatu saat panasnya bisa berpindah bolak-balik pada saat kesetimbangan termal. Masih ingat kan kesetimbangan termal itu maksudnya apa? Kesetimbangan termal terjadi ketika suhunya sama ya, Pak. Suhunya sama. Ketika ada dua sistem yang suhunya sama, terjadi kesetimbangan termal, artinya ada panas yang saling dipertukarkan secara mikro dan berada pada temperatur yang sama. Itu yang disebut dengan kondisi kesetimbangan. Itu nanti ketika dihitung entropinya, kita akan dapatkan entropi totalnya sama dengan 0. Gitu. Jadi entropi itu merupakan suatu parameter penentu arah dari perpindahan panas
dan juga menjadi penentu apakah seberapa besar atau bagaimana derajat kualitas atau derajat clumsier. Jadi ketika energi itu ketika itu panas itu berpindah, berarti ada energi yang menyebar. Nah, seberapa besar penyebaran energinya itu dikuantifikasikan dalam suatu dalam suatu besaran yang disebut dengan entropi. Jadi memang yang menjadi kesulitan kita memahami entropi adalah kita bicara energi aja sudah abstrak, gitu ya. Tapi kita bisa merasakan energi, betul ya? Kita bisa merasakan panas, kita bisa merasakan kerja, tapi sifatnya abstrak. Nah, entropi ini jauh lebih abstrak daripada energi. Jadi satu step lebih abstrak daripada energi. Agak sulit dipahami, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memaknai hasil kuantifikasi entropi yang kita hitung. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Tirto sudah kembali, silakan Pak. Oke Pak Jijan. Baik, kita teruskan lagi contoh soal berikutnya. Oke. Nah, saya kira kita coba ke contoh soal yang terkait dengan kompresi dan ekspansi ya, seperti itu. Bentar, saya coba siapkan dulu nih soalnya. Oke, mungkin ini. Oke, ini saya kira. Nah, soal berikutnya adalah ini ya, tentukan perubahan entropi total proses kompresi gas ideal ya dalam sistem tertutup dari 1 bar ke 10 bar yang berlangsung secara isotermik pada 40 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian efisiensi mekanik di sini ada kata-kata efisiensi mekanik 80%. Ya, temperatur lingkungan 30 derajat Celcius. Ya, R sama dengan 8,3 Joule per mol Kelvin. Gitu ya. Oke, nah kita mulai dari mana nih kalau mengerjakan soal seperti ini? Tentukan perubahan entropi total proses kompresi gas ideal dan sistem tertutup. 1 bar 10 bar dengan berlangsung ya yang berlangsung secara isotermik. Ya. Nah, berarti kita harus ya melihat dulu prosesnya apa nih ya. Isotermik atau adiabatik ya atau isokorik atau apa namanya isobar ya. Nah, ini ternyata isotermik ya.
Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus kembali ke persamaan isotermik itu seperti apa sih yang berhubungan dengan perubahan tekanan, misalnya ya. Karena tadi kan di sini ada perubahan tekanan dari 1 bar ke 10 bar, gitu. Ya, jadi perubahan tekanan dari 1 bar ke 10 bar, tapi prosesnya ada isotermik, ya. Nah, kalau proses isotermik seperti apa? Ya, kita harus kembali ke rumus-rumus isotermik. Ya, sebelum kita bicara reversible dan tak reversible, gitu ya. Oke, nah rumus isotermiknya seperti apa? Coba kalian bisa throwback ke belakang. Ya. Nah, rumusnya ini kan ya. Isotermik, jadi dikerjakan atau proses bekerja pada temperatur yang tetap, ya. Nah, kalau kembali ke rumusnya seperti apa, ya? Nah, jadi dalam penyelesaian soal-soal hukum 1 maupun hukum 2, gitu ya. Nah, sebaiknya kalian harus bisa menurunkan, ya, atau juga ya menghafal, gitu ya. Nah, proses isotermalnya apa? Kita kembali lagi di awal ya. Maaf. Ya, proses isotermal ini apa? Mana tadi yang di-share? Ya, penurunannya bagaimana? Penurunannya ini ya. Nah, ya, jadi rumusnya berawal dari apa? Delta U sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan temperatur, ya. Delta U kan sebagai fungsi temperatur ya. Nah, jadi karena tidak ada perubahan temperatur, maka delta U sama dengan 0, maka Q ya maka delta U sama dengan Q plus W atau Q min W, tergantung peninjauan kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Q sama dengan min W, ya, Q sama dengan ya plus PdV, ya. W sama dengan PdV kan, kita udah tahu semua. Kemudian masukkan rumus ini, gas ideal, ya. Kemudian ya kita dapat rumus Q. Nah, kemudian kalau kita ganti ke rumus delta S, tentunya adalah Q per T saja, ya. Seperti itu. Nah, kalau dimasukkan seperti ini, sehingga delta S-nya ini, ya. Oke, nah dari sini ya kalian bisa mengerjakan. Ya, pertama adalah ya tentukan perubahan entropi, ya ini entropi total ya. Tertutup 1 bar, 10 bar yang berlangsung secara isotermik 40 derajat Celcius, ya. Oke, ya P1, P2 ada, temperatur ada, berarti kita punya angka Q reversible ya atau sama dengan min W reversible gitu ya. Nah, silakan coba dikerjakan berapa angkanya ya. Oke, jangan lupa nanti ditulis dan terakhir kita upload ya. Pak Jejen mungkin bisa bantu bikin assignment untuk supaya bisa upload di MS Team, Pak Jejen. Oke, Pak. Oke, berapa? Ada yang sudah punya angkanya? Gampang saja kan? Tinggal masukkan rumus. Nah, nanti kita bahas yang lainnya.
Jangan lupa R-nya kita pilih sesuai dengan satuan yang lainnya ya. Ini kalau tekanannya kan bar per bar ya, jadi tidak perlu ada satuan yang jelas. Kemudian dengan menggunakan Kelvin, satuan SI 8,314 boleh, di sini 8,3 ya. Bapak, Ya, ada yang sudah dapat angkanya. izin bertanya, Pak. Halo, Pak. Delta S-nya juga gampang, jadi tinggal Q ya. Nah, karena yang kita hitung adalah delta, yang kita hitung adalah proses reversible, artinya proses yang ideal ya. Seperti itu. Nah, tapi kita lihat nanti apa hubungannya dengan yang 80% itu ya. Nah, ini adalah kompresi ya, karena ada ketidakreversibelan yang istilahnya apa ya, diwakili ya mungkin sebagai efisiensi ya. Nah, efisiensinya di sini adalah efisiensi mekanik ya. Nah, di sini bukan efisiensi proses ya. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Efisiensi proses itu berbeda dengan efisiensi mekanik ya. Efisiensi proses itu misalnya ada apa ya? Tumbukan-tumbukan atom ya, atau molekul yang membuat temperatur lebih naik daripada kalau dihitung terhadap gas ideal. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini ya efisiensi mekanik itu mungkin kalau saya gambarkan ya. Nah, jadi mana tadi? Drawing. Nah. Nggak jadi sih. Oh, belum dicetak. Nah, misalnya nih di sini ada ini ya, ada kompresor ya. Karena ini kompresi, ya mungkin kompresinya ada kompresi biasa ya, jadi bukan ini ya, maaf. Bukan kompresi Sebentar, saya punya gambar piston kayak supaya gampang. Coba cari dulu. Ya, kalau udah ada yang menghitung, silakan berapa angkanya? Pak, maaf, izin Sudah bertanya, dapat Pak. angka.
Yang punya dapat angka atau yang sudah dapat angka boleh silakan. Ada yang mau bertanya, Pak? Maaf, izin bertanya. Halo Pak Tirto. Ini Pak Tirto, audionya nyala kah? Halo Pak. Pak Tirto, audionya nyala nggak? Barusan siapa yang mau nanya? Oke, saya coba. Ada yang susah? Sudah, maaf saya. Apa namanya? Sudah selesai menghitung? Pak Tirto, itu ada yang mau bertanya, Pak Tirto? Loh, kok ini yang keluar? Sebentar ya. Sepertinya audio Pak Tirto bermasalah. Paksa jadi pelukis nih kayaknya. Ini misalnya ada piston ya. Yes. Anggap aja lurus ya, meski gambarnya bengkok-bengkok. Nah, ini W. Oke, udah ada yang dapat angkanya tadi. Key reversible-nya berapa? Oh, audio saya mati. Suara saya terdengar nggak, Pak? Bentar. Kenapa nih? Sekarang ada yang bisa dengar nggak? Bentar. Halo, Pak. Oh, oke. Maaf. Sekarang udah bisa apa? Halo, tes. Apa terdengar suara saya? Mohon maaf, ternyata ini Pak Jijen, maaf. Ternyata apa namanya mute saya mute yang di komputernya terpencet tadi, tertekan. Oh. Jadi yang suara kalian tidak terdengar. Oke, silakan Andreas tadi mau nanya ya, silakan. Iya Pak, mau nanya Pak, untuk yang mengukur delta S kan itu ada N ya Pak, mol. Nah ini untuk soal 4.7 ini molnya berapa ya Pak? Oh, kita anggap ini. Kita anggap per mol saja, per mol gas. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi ada pertanyaan yang lain, mohon maaf. Komputer saya termute, jadi tidak bisa dengar suara kalian. Bapak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Tapi untuk nomor yang 4.2, Pak. Oke. Di situ yang 4.2, Pak. Nah, itu. Itu entropi satunya itu negatif atau positif ya, Pak? Entropi satunya ya. Sebentar ya. Jadi entropi satu di sini ini adalah Q1 per T1 ya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya ada dua perhitungannya ada berurut ini ya. Jadi Q1 per T1 ya. Kemudian dikurangi ya Q2 ya, Q2-nya adalah ini per T1 gitu ya. Per T1 dulu ya. Nah, kemudian itu baru entropi dari si mesin ya. Itu baru entropi dari si mesin. Ya.
Dan kemudian setelah itu harganya apa namanya, silakan dihitung, dan kemudian yang lingkungan ya itu dianggap minus. Yang lingkungan artinya yang min 3,414 per apa namanya 298 itu di minus karena dia keluar dari lingkungan gitu. Nah, seperti itu saya kira sih. Ya, ini memang agak membingungkan. Terus terang saya juga terkadang wah, stuck juga ya. Ini bingung juga. Tapi yang pasti adalah di dalam itu ada 2 key ya. Key yang oleh sumber panas dan key sumber dingin. Ya. Dibagi masing-masing T-nya begitu ya. Dan kemudian itu adalah entropi mesinnya, kemudian entropi yang keluar dari mesin itu adalah minus 3,414 ya dibagi dengan 298. Nah, coba kalau seperti itu hitung hasilnya berapa tuh? Karena pasti ada 2 ya. 414 dibagi 298. Ya, kemudian pasti yang lingkungannya juga mendapatkan yang sama ya, minus 3,114 per 298 juga, gitu kan. Ya, jadi pasti kita mendapatkan angka hanya 10 per 873 saja. Begitu saya kira ya Pak Jajan ya, Pak Roni ya. Ini emang agak bulat ya. Mungkin kalau Pak gambarnya dikecilin Pak. Ini Pak, saya mau lihat soal lengkapnya. Yang mana? Yang mana? Ini ada gambar sumber panas, mesin panas, penyerapan panas. Dikecilin nggak sedikit Pak? Oh ini. Nah, ya. Supaya keluar soalnya. Ya, soalnya. Nah itu. Ya, kalau saya menghitung sih sebetulnya apa namanya? Halo. Sorry, ini internetnya error. Oke, jadi menghitungnya seperti itu. Bentar ya. Ini Pak, saya bingung. Itu tanda di entropi 1 minus 10 per 873. Itu apa artinya ya Pak? Bentar ya. Minus 10 per 873. Ini artinya adalah apa namanya entropi yang dialami oleh si mesin, siklus Carnot ya di apa namanya di bagian yang panasnya. Seperti itu. Nah, di bagian yang dinginnya ya. Nah, ini kenapa disebut minus ya? Karena kita menghitung berdasarkan key yang masuk ya ke dalam sistem ya, tapi ditinjau dari yang luar gitu. Ya, ini memang apa namanya Moroles ya agak membingungkan juga nih ya. Dan kemudian yang delta S2-nya itu yang pemilik kalau dihitung dari Carnot sendiri adalah ya 3,414 ya per 298. Nah, ini adalah ya apa namanya panas yang dilepaskan oleh si mesin seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau saya pikir ya tinggal dari peninjauannya yang mana. Ya, jadi kalau kita tinjau dari si mesin yang bundar ini, gitu ya. Nah, ini saya gedekan lagi Pak Jin. Ya, ini plus minusnya bisa relatif ya. Nah, sekarang kalau Q1 ini ya, kalau kita tinjauannya adalah mesin panas ini, maka Q1 ini akan bersifat positif. Kenapa? Karena dia masuk ke mesin. Dan kemudian Q yang 2-nya dia akan bernilai negatif. Kenapa? Karena lepas dari mesin. Nah, jadi kalau dihitung entropi total dari Carnot, jadi kita juga bisa menghitung entropi total dari Carnot ya, seperti ini.
Bagus pertanyaannya ya. Memang di sini bagian yang mungkin teman-teman kalian juga agak bingung. Ya, jadi kita bisa menghitung ya entropi Carnot nih. Jadi entropi oke T1 kita anggap ya. Dan entropi delta S karena ada T2. Ya, seperti itu. Dan yang satu bernilai, kalau ini negatif, berarti yang satu positif gitu aja. Ya. Nah, tapi karena mungkin di diktat ini peninjauannya mungkin berbeda, ya. Tapi saya lebih suka, ya karena kalian tadi tanya lagi, saya lebih suka kalau mesin panas ini mendapat panas dari atas, ya. Karena mendapat panas dari atas, maka panas di sini bernilai positif, ya. Nah, kemudian kalau yang di sini lepas, ya, maka dia bernilai negatif, gitu ya. Bernilai negatif. Ini bernilai positif. Ya, jadi kalau menghitung berapa delta S yang dialami Carnot, ya, si siklus itu sendiri ya, siklus kan ada dua nih, ya, yang masuk dan keluar, dan kemudian kita tahu bahwa di situ ada ekspansi adiabatik dan ekspansi kompresi adiabatik dan ekspansi adiabatik, yang dua-duanya Q-nya sama dengan 0, jadi tidak melibatkan panas. Nah, yang melibatkan panas adalah yang isotermal saja, makanya ada 2 Q, ya. Nah, jadi Q yang dihitung adalah delta S T1 10/873, ya, delta S T2 adalah 3,414 per 298. Ya, nah setelah dihitung hasilnya 0 kan, ya. Nah kemudian ada delta S lingkungan, ya. Nah, mungkin ini lebih lengkap ya, mungkin saya coba ralat yang tadi ya. Nah delta S lingkungan ini adalah apa? Q yang diterima oleh lingkungan, ya, dibagi dengan T, seperti itu, ya. Nah, ini harganya positif atau negatif, ya. Nah, karena delta S ini sifatnya ada global, jadi semua sistem kita anggap sebagai titik acuannya. Nah, jadi untuk mesin titik acuannya ya mesin, untuk lingkungan ya titik acuannya mana? Referensinya adalah lingkungan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi panas yang terhadap lingkungan itu juga kita beri nilai positif. Kenapa? Karena dia keluar maksudnya dia masuk ke lingkungan, keluar dari mesin. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dihitung sih ini 10 ya per 873, ini minus 3,4148 per 298. Nah, yang ini adalah minus 3,414 dibagi dengan 298 karena temperatur lingkungannya 298. Ya, jadi saya kira ini hasilnya pasti positif lagi, ya. Seperti itu. Nah, jadi delta S total adalah kita dengan cara menjumlahkan, ya. Summarize, ya, sum dari ini. Saya tuliskan sigma aja, ya. Nah, sigmanya berapa? Ya. Sebentar. Nah, gitu aja ya pengertiannya supaya nggak bingung. Jadi jelas ya. Karena yang konsep dari entropi adalah yang dialami oleh ya istilahnya sistemnya sendiri ataupun lingkungannya. Seperti itu. Bapak, jadi yang tadi entropi 1 itu negatif 10/873 karena ditinjau dari lingkungan yang di atas ya. Lingkungan. Dari jadi kalau kita ninjau dari mesin, nanti si entropi totalnya itu
S1 kurang S2 ya, Pak? Iya, betul, betul. Baik, Pak. Terima Gitu. kasih. Ya, terima kasih. Oke, kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Oke, ya. Tadi udah ada yang menghitung berapa nih? Q reversible sama dengan min W reversible RT per LT ln P 1 per P2. Ada yang sudah menghitung angkanya berapa? Saya nemu minus 5.981,886 Joule, Pak. Joule ya. Jadi hasilnya adalah itu tadi ya, minus berapa tadi? 5.981,886, Pak. Oke. Itu masih joule ya, saya kira ya. Angkanya joule ya. Iya, Pak. Bukan kilojoule ya. Oke, nah sekarang kalau kita hitung delta S-nya. Q reversible tadi dibagi T. Ya. Nah, coba dihitung ya delta S Q reversible-nya. Nah, delta S-nya adalah Q reversible dibagi T, gitu ya. Nah, coba dihitung juga. Ya, Q reversible-nya ambil saja dari yang tadi tuh, ya. Nah, oke, sekarang kita bicara apa namanya efisiensi mekanik, ya. Nah, seperti itu. Nah, efisiensi mekanik itu, ya, apa namanya suatu apa namanya istilahnya ya, terjadi kehilangan ya suplai kerja ya. Kenapa? Karena adanya ya berbagai gesekan yang terjadi ya, ataupun biasanya banyak gesekan ya yang terjadi karena ada apa namanya gerak translasi misalnya ya. Nah, jadi misalnya antara si ini ya, misalnya antara piston ini ya, piston yang bergerak ini ya dengan dinding ya. Nah, di sini ada gesekan juga nih, kita beri ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi si gasnya yang ada di dalam sini ya. Nah, gas yang di dalam sini dia tetap saja prosesnya terjadi secara reversible. Ya. Tetapi ya untuk mendapatkan gas ini untuk mendapatkan energi yang untuk dikompresi misalnya ya, atau energi kompresinya gitu ya. Dia tetap harganya adalah Q reversible sama dengan W reversible. Ya. Seperti itu. Nah, tapi ya efisiensi mekanik di sini ya artinya adalah bahwa ketika memberikan kerja ke dalam gas ini ya, kerjanya pasti dari luar nih W ini ya. Nah, W ini pasti bernilai lebih besar ketimbang W yang diterima oleh ya gas ini ya. Seperti itu. Ya, ini W apa istilahnya? Mungkin W mekanik ya. Atau dapat juga W shaft, mungkin bisa dihitung, bisa disebut ya. Jadi W shaft ini ya, atau W apa namanya? W mekanik ini atau W nyata ya. Ya. W nyata. Sorry. Ya.
W mekanik atau W nyata ini pasti bernilai lebih besar. Kenapa? Karena harus melawan gesekan, ya salah satunya ya. Nah, gesekannya tentu tidak hanya di dinding silinder saja, dinding silinder piston, tapi juga ya, misalnya di sini ya. Ini kan ada batangnya ya, batang yang mendorong piston. Nah, batang ini pasti ada yang memegang. Ya, jadi ada porosnya, ada sendinya ya, dan lain-lain. Nah, itu terjadi gesekan-gesekan. Nah, sehingga W yang diperoleh oleh gas itu tidak sama dengan W yang diberikan dari luar. Ya. Dan ini tidak sama dengan W gas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya efisiensi. Ya, efisiensi adalah ya W nyata ya. Ya seperti di sini ya. Ini efisiensi nih ya. Jadi W nyata itu pasti lebih dari W yang diterima oleh gas atau W reversible. Nah, W gas ini adalah W reversible ya. W gas ini adalah W reversible. Ya. Seperti itu. W gas ini adalah W reversible. Ya. Nah, jadi kalau dinyatakan efisiensi 80% itu artinya adalah ya bahwa W nyata yang diberikan ya itu hilang atau harus diberikan tambahan lebih ya sehingga dapat memberikan sejumlah W reversible kepada gas. Nah, seperti itu. Nah, sehingga rumusnya adalah ini ya. W nyata sama dengan W reversible dibagi dengan efisiensinya, atau sebetulnya efisiensi adalah ya W reversible dibagi W nyata. Jadi W yang diterima oleh gas dibagi dengan W nyata. Ya, seperti itu. Nah, tapi jangan juga terkecoh karena yang namanya efisiensi itu banyak. Ya, ada efisiensi proses, ada efisiensi politropik, ya, ada efisiensi mekanik, ya. Nah, itu harus hati-hati, ya. Yang ditanya adalah efisiensi yang mana, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, jadi kalian udah bisa menghitung apa namanya Q reversible, ya, delta S reversible, ya, sudah bisa ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung W nyata? Yang ditanya adalah W nyata. Nah, W nyatanya berapa? Ya, tinggal W reversible dibagi dengan efisiensi, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa analisis ya, bentar ya, supaya sebentar ya. Nah, ada juga apa namanya proses lainnya, misalnya ya, kalau prosesnya ekspansi, ya. Nah, kalau ekspansi, ya, itu nanti ada efisiensinya berbeda, ya. Mengapa? Karena gasnya yang bekerja untuk keluar sistem, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam hal ini, ya, kalau ditanya berapa W nyata, ya, kalau ditanya berapa W nyata, kalau sistemnya adalah ekspansi, ya akan seperti ini, ya.
sama dibalik saja, ya, tinggal dibalik ya. Jadi seperti ini ya kalau apa namanya ekspansi ya. Tadi ini adalah kompresi ya. Nah, jadi kita harus menggarisbawahi bahwa ini adalah kompresi ya. Susah sekali nih. Itulah ya. Nah, kalau ekspansi gimana? Ya. Kalau ekspansi, maaf. Kalau ekspansi lain, ya. Jadi kalau ekspansi adalah gasnya yang bekerja, ya, bukan gasnya yang diberi kerja, ya. Jadi gasnya apa namanya memuai, ya, sehingga pistonnya mengembang keluar. Nah, berarti gesekannya akan menghabiskan kerja yang diberikan oleh gas, gitu ya. Nah, jadi W nyatanya, ya, W nyatanya kalau dia apa namanya ekspansi, ya, susah nih nulis dengan apa telunjuk, ya. W nyata sama dengan apa namanya W reversible, ya, dikalikan dengan jelek nih kali ini, ya, dikalikan dengan efisiensi, ya. Efisiensi ini apa namanya lambangnya seperti ini. Ya, efisiensi lambangnya gitu ya. Nah, atau ini tadi ya, ini lambang efisiensi. Saya lupa dalam bahasa Greek-nya apa ya. Nah, gitu ya. Nah, itu tentang efisiensi. Kemudian oke, nanti sambil jalan aja ya. Nanti akan Pak Tirto izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya untuk W nyata itu jika rumusnya adalah W nyata sama dengan W reversible dikalikan dengan efisiensi mekanik, maka nanti W nyatanya bakalan lebih kecil daripada W reversible-nya dong, Pak. Betul sekali ya. Jadi W yang diterima oleh lingkungan atau W yang dihasilkan oleh alat ini itu lebih kecil daripada W reversible. Nah, jadi reversible ini sebetulnya mewakili ya kerja proses, ya, kerja si gasnya itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau menekan gas dari luar, ya, itu W reversible-nya akan lebih kecil daripada W nyatanya. Jadi kita harus memberikan kerja lebih ya terhadap gasnya. Tapi kalau kalau gasnya mengekspansi untuk memberikan kerja pada kita, maka ya kerja yang dihasilkan lebih kecil. Ya, sehingga kalau mau sama ya kita harus memberikan atau maksudnya kita harus meyakinkan bahwa kerja dari gasnya itu lebih besar dari biasanya, ya. Nah, seperti itu sih. Gimana, mungkin sudah bisa paham mungkin? Karena izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Tapi tadi saya kalau lihat yang rumus yang W nyata, perasaan tadi dibagi, Bapak bilang untuk W nyata itu lebih besar daripada W reversible, Pak. Betul. Ya, W nyata itu lebih besar dari W reversible, maaf, lepotan ya. W nyata itu lebih besar dari W reversible kalau kerjanya masuk ya ke gas, gitu. Artinya kalau dia terjadi kompresi. Nah, kalau kompresi kan butuh tenaga, ya, butuh tenaga. Nah, tenaganya ini harus lebih besar daripada tenaga yang diperoleh si gasnya. Kenapa? Karena ada gesekan-gesekan yang harus dilawan. Nah, gitu kan? Ya.
Nah, sekarang kalau dia ekspansi, artinya dia keluar, si pistonnya keluar, dia memberikan kerja pada lingkungan, ya, maka kerja yang didapat oleh lingkungan atau kerja yang keluar itu lebih kecil daripada reversibelnya, sehingga timbullah ya efisiensi untuk ekspansi. Nah, efisiensinya seperti ini. Jadi memang berbeda. Sebetulnya secara logika udah jelas ya, bahwa ketika gasnya mengembang, pistonnya juga mengembang. Nah, tapi karena ada gesekan, maka kerjanya gas itu harus lebih besar daripada kerja reversibelnya. Nah, gitulah. Ya, mungkin seperti itu. Bisa dipahami nggak ya? Baik Pak, dapat dipahami. Jadi untuk yang 4.7 ini kita masih menggunakan rumus yang W nyata sama dengan W reversible dibagi dengan efisiensi mekanik ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Baik Pak, terima Ini kasih tadi Pak. saya hanya sedikit bukan sedikit, artinya memberi perbandingan bahwa kalau dia kompresi dengan ekspansi lain ceritanya. Gitu ya. For sure berbeda nantinya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, tentunya banyak terbantu dengan pertanyaan ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya delta S reversible, ya, itu berapa? Ya. Nah, ini yang jadi apa namanya? Mungkin kebingungan, ya. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, delta S berapa tadi? 19,1 ya, delta S-nya ya. Ya Pak. Ya, delta S-nya adalah 19,1 dan minus harganya ya. Nah, ini kadang-kadang suka terbalik-terbalik memang. Nah, ini saya ambil dari diktat. Terus ini kita hapus saja. Ya, jadi didapatkan ini. Oke. Delta S sama dengan Q reversible, ya nilainya minus 19,1 ya. Nah, coba dihitung. Itu diakibatkan oleh apa namanya? P1 per P2. P1-nya adalah 1 bar, P2-nya adalah 10 bar. Nah, di sini kelihatan harganya langsung minus ya. Kenapa? Karena ln 1 per 10 ya. Minus 19,1. Nah, sekarang ya, ini mungkin saya hapus saja dulu atau bikin lagi, nggak apa-apa juga. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya delta S reversible yang mana angkanya? Ya. Mungkin saya hapus dulu, nggak apa-apa deh. Ya, tetap di sini. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya delta S reversible itu yang mana? Gitu ya. Nah, ternyata ya delta S reversible ya sama dengan delta S irreversible-nya. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa? Gitu ya. Nah, Q reversible-nya berapa? Tadi dihitung kita ya. Nah, kita Q reversible sama dengan W reversible. Ya, berarti Q nyata akan sama dengan W nyatanya juga. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ ya kita tahu bahwa sebetulnya delta S apa namanya? Reversible itu akan sama dengan delta S irreversible-nya ya. Kenapa? Karena yang dihitung hanya ya delta S itu hanya dihitung dari hasilnya saja. Ya.
jadi apa namanya, mungkin ini sedikit juga ya. Maaf, menguap. Oke ya, jadi di sini ya delta S reversible sama dengan apa namanya Q reversible. Maaf, delta S irreversible sama dengan delta S reversible, gitu ya. Nah sekarang ditanya kenapa ya seperti itu. Nah sekarang kan ya logikanya begini sebetulnya. Logikanya ya menurut saya adalah kita dalam menghitung delta S itu menghitung Q-nya, ya bukan menghitung W-nya, ya. Nah, hanya saja jumlah kuantitatifnya W sama dengan Q kebetulan, ya, karena delta U sama dengan 0, gitu kan. Nah, Q reversible dihitungnya ya dari W reversible, ya seperti ini. Ya, maka kita dapat harga Q reversible. Nah, sekarang delta S irreversible itu ada nggak, ya? Atau bisa nggak dihitung dari delta S atau Q irreversible-nya, gitu ya? Nah, sekarang karena sebetulnya entropi ini hanya menghitung panas ya yang terlibat, ya, dan panas yang terlibat di sini adalah ya hanya Q saja, maksud saya hanya panas yang terlibat dari apa namanya kontribusi dari Q saja, bukan dari W, ya seperti itu. Ya makanya ya menghitung delta S, kalau ditanya delta S reversible-nya ada nggak? Ada, tapi sama dengan delta S reversible karena panas yang terlibat, yang masuk dan yang keluar itu sebetulnya panas ya yang terjadi pada gas itu tadi saja, ya. Rasa yang tadi dihapus ya. Jadi yang di sini tadi ya panas gasnya ini ya yang terlibat ya Q yang terlibat di gasnya ini sebetulnya Q yang terjadi adalah Q yang reversible ya. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak delta S irreversible-nya, ya kalau dikatakan tidak ada salah juga. Kenapa? Karena panas itu juga yang melibatkan ya atau yang terlibat ya dalam proses ini bisa masuk bisa keluar tergantung dia kompresi atau ekspansi, gitu ya. Sebetulnya ada panas yang terlibat, ya. Tapi apakah dia irreversible? Tidak, ya. Panas yang terhitung adalah panas yang reversible-nya yang di dalam gas itu sendiri, ya seperti itu. Nah, yang tadi apa namanya kompresi juga sama, meskipun ada W nyata, ya, tapi panas yang terlibat atau Q terlibat, maaf, itu adalah ya Q yang di dalam gas itu saja, ya tidak ada apa-apa lagi. Nah, gas itu prosesnya dalam kasus ini hanya dalam kasus ini, maaf, ya itu apa namanya prosesnya hanya ya reversible. Nah, itu aja ya. Dan memang agak membingungkan ya. Tapi kalau kita lihat betul-betul sistemnya, kita tahu bahwa panas yang terlibat dari kompresi maupun ekspansi isotermik ya hanya ekspansi isotermik aja ya, kalau jangan bicara adiabatik dan yang lainnya ya, seperti itu ya. Nah, itu panas yang masuk ya atau panas yang terlibat itu karena ada ya perubahan ya di gasnya saja. Dan perubahan gas ini tidak ada cerita perubahan gas yang irreversible. Yang ada hanya reversible saja. Ya. Kalau ditanya kenapa ya? Memang karena memang si gas itu yang mengalami apa namanya kompresi maupun ekspansi hanya di situ saja, tidak ada apa namanya apa istilahnya ya, tidak ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga panasnya ada yang panas irreversible ya. Nah, di sini tidak ada panas irreversible ya. Dan kemudian Q itu hanya terkait dengan panas. Nah, panas ini hanya didapat dari proses reversible saja. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Karena case by case sih memang ya. Seperti itu. Jadi kita harus menilik betul
sistem. Pak Jujen masih on kah? Kalau masih on, sudah ya Pak Jujen dibuatkan assignment untuk upload catatan kuliah masing-masing hari ini. Mungkin Pak Jujen lagi off ya. Oke, mungkin ini saya coba tayangkan ya. Ini semua saya ambil apa namanya screenshot dan oke, mungkin saya hapus ya, jadinya seperti ini. Ya, tadi jawaban yang pertama ini ya. Delta Q-nya tahu harganya, kemudian delta S-nya tahu, ini yang A-nya. Yang B-nya adalah ya hitung W nyata ya. W nyatanya dapat ya. Nah, kalau ditanya Q nyatanya yang mana? Ya. Nah, sebetulnya Q nyata ini halo. Ya, sebetulnya Q nyata ini kalau ditanya agak bingung juga ya. Karena Q-nya ini yang terlibat adalah Q yang terdapat di dalam gas. Nah, sebetulnya kalau saya menghitung mungkin dinyatakan bahwa Q nyata mungkin tidak ada ya. Yang ada adalah Q reversible. Ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau dihitung dan memaksa ya dari W nyatanya sekian ya bisa saja karena W nyata bisa dihitung ya. Nah, tapi W nyata tidak mungkin sama dengan Q nyata. Kenapa Q nyata hanya terjadi yang ada di gasnya saja dan gasnya itu hanya terjadi perubahan reversible gitu ya. Nah, ini sebetulnya menurut saya sih tidak sama dengan ya. Tapi tidak apa ya, ini sebagai apa istilahnya sparring ya saja ya. Seperti itu. Dan kemudian kalau menghitung delta S total ya. Nah, lingkungan ini adalah T sama dengan 27 ini 30 derajat ya tadi ya. Oh ya, 30 derajat, jadi 3 derajat itu. Kemudian delta S lingkungan ya adalah Q nyata dibagi T lingkungan. Ya, adalah sekian. Nah, delta S total tinggal menyebelahkan ya. Nah, ini juga Q nyata jadi pertanyaan juga bagi saya ya. Q nyata ini menurut saya sih lebih ke Q reversible. Kenapa? Karena karena W nyata tidak sama dengan Q reversible. Nah, di sini harusnya dihitung adalah Q reversible dibagi T lingkungan. Nah, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini biar jadi apa namanya semacam konflik ya di pemikiranmu sehingga oh gitu ya maksudnya ya. Nah, gitulah ya. Nah, silakan kalau masih sempat nyatet dicatat. Ini juga karena sudah 15.26. Kebetulan saya ada satu kelas juga begitu, Unity nggak bisa masuk katanya. Wah, ini terpaksa nih satu besok ini saya ini ya berkhotbah. Pak, maaf izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk UTS Termo dilaksanakan hari apa ya Pak? Nah, ini sebetulnya mau saya bicarakan juga Pak Jujen, Pak Roni begitu. Karena sebetulnya sudah selesai bab 4 ya. Sudah selesai sampai ke hukum 2 termodinamika ya. Meskipun kita belum masuk ke steam table ya. Nah, ini mungkin setelah ini. Nah, saya sih berharap UTS-nya bisa di minggu depan, gitu ya. Batas apa namanya yang diteskan yang mana sampai di sini saja, ya dari awal kita kuliah sampai hukum 2, gitu. Nah, Pak Jejen dan Pak Roni ada pendapat? Halo, masih on kah? Pak Jejen mana Pak Jejen? Wah, sudah out ya rupanya. Pak Roni? Pak Roni mungkin away from keyboard. Ya oke, kalau gitu gini aja. Saya dan kalian aja deh. Ya. Gimana Julius dan kawan-kawan? Saya kira bisa ya. TB dan PG ya kita UTS. Karena memang sudah waktunya UTS. Ya.
Itu bahannya sampai di sini, ya sampai hukum 2 termodinamika. Ya. Ya, saya kira kalian setuju juga karena teman-teman kalian sudah UTS, ya kalian juga belum UTS, tentunya kurang baik ya. Kita Jadinya minggu depan, Pak. UTS. Ya, minggu depan bisa nggak ya? Jam 1 seperti biasa atau mau cari hari lain nggak bisa juga saya kira. Mungkin didiskusikan dulu, Pak, dengan teman-teman, Pak. Atau dari Bapak bisa nentuin waktunya sendiri atau gimana, Pak? Kalau di jam kuliah kenapa? Permasalahannya ada permasalahan tertentu? Kalau jam kuliah minggu depan kan masih seminggu ya tentunya. Kalian punya asisten nggak ya? Asisten termo yang bisa diajak tutorial latihan-latihan soal gitu. Belum ada ya? Belum ada, Pak, sepertinya, Pak. Oke. Baik. Asisten termo siapa ya? Harusnya ada seorang deh. Ini kan ada dua kelas kan, ada 2 jurusan padahal ya. Kalau dari PG siapa ya? Pak Roni bisa ini nggak jawab nggak? Pak Roni mana ya? Oke, tapi sekarang waktu masih seminggu ya, Julius ya. Mestinya oke. Oke, Pak, baik, Pak. Nah, ya jangan khawatir ya. Soalnya nggak sulit ya. Yang sulit jawabnya mungkin. Ya, seperti itu. Ini Pak Dirjen mau ini. Coba dicek di MS Team apakah sudah ada ininya, assignment-nya ya. Udah, Pak. Udah ya? Oke, silakan di-upload saja, di foto, di-upload ya. Mohon maaf, Pak. Ini siapa nih? Halo? Iya, halo Pak. Ingin bertanya apakah... Oh, suaranya gitu? Maaf, benar. Ini Ginting Ganteng namanya? Ginting, Pak, Ginting. Ginting aja, Pak. Maaf, Pak. Saya lupa ganti nama. Nggak apa-apa. Itu namanya PD kan? Pak, izin tanya, Pak. Ini apakah minggu depan pasti hari Jumat, Pak? Kenapa apakah tidak memungkinkan untuk kalau misalkan minggu depannya lagi gitu, Pak? Karena takut numpuk, Pak, jadwalnya. Oh, emang ada ujian yang lain? Kebetulan Pak, udah matek. ada, Pak. Oh, hari apa itu? Hari Jumat juga? Hari Sabtu sih, Pak. Cuman belajarnya bingung kalau minggu depan ada 2, Pak. Oh, gitu. Ya udah, tapi janji ya minggu depannya lagi ya. Nanti kalian telat loh UTS-nya. Untuk minggu depan ini sebenarnya udah 2 atau 3 sih, Pak, yang udah booking. Jadi udah lumayan, Pak. Booking. Iya, Pak, udah diminta jadwal gitu, Pak. Oh, ya udah minggu depannya lagi aja ya. Jumat minggu depannya oke kan? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi Jumat minggu depan tanggal berapa sekarang? Tanggal 1, tanggal 7, tanggal 8 ya? Bukan tanggal 15 ya, Pak? Belum selesai. Tanggal 8-nya kita coba latihan-latihan gitu kali ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak sekali, Pak. Ya, oke, seperti itu. Sama mungkin ada introduction dari kita memakai steam table ya. Nah, nanti Pak Jejen mungkin akan menyediakan steam table ya untuk bahan minggu depan ya. Nah, kita akan sekarang kan kalian menghitung